Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta. Perjalanan dimulai dengan naik Transjakarta menuju stasiun Gambir, teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya akan naik kereta api yang sudah lama vakum sejak COVID-19 melanda. Dan baru kali ini kereta api tersebut dioperasikan kembali. Apalagi kalau bukan kereta api Pangandaran yang memiliki dua kelas, yaitu kelas ekonomi premium dan kelas eksekutif. Kereta api Pangandaran ini merupakan sebenarnya kereta api Argo Parahyangan yang diperpanjang relasinya menjadi Gambir Banjar PP, teman-teman. Tetap melewati Bandung dan berhenti di stasiun Bandung, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang bertujuan Bandung itu tetap bisa menggunakan kereta api Pangandaran dan harganya sama. Untuk ekonomi premium di Rp150.000, untuk sampai Banjar itu kelas ekonomi premium di harga Rp225.000. Dan pada perjalanan kali ini saya mendapat potongan 20%, jadi hanya membayar Rp180.000 saja. Dan nantinya kereta api Pangandaran yang saya naiki ini akan banyak sekali bersilang, teman-teman. Mulai dari dengan kereta api Lodaya, dengan kereta api Kuto Jaya Selatan, dengan kereta api Malabar Pagi, dan dengan kereta api Argo Wilis, teman-teman. Mudah-mudahan perjalanan pada hari ini lancar dan bebas dari hambatan apapun, teman-teman. Langsung saja, tidak berlama-lama lagi, ini dia perjalanan saya bersama kereta api Pangandaran dari stasiun awal Gambir hingga tujuan akhir stasiun Banjar. Saya ucapkan selamat menyaksikan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan dari halte Salemba Karoles. Saya akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api yang baru beroperasi ya. Bukan baru sih sebenarnya, kembali beroperasi setelah sebelumnya sempat vakum sekitar mungkin ada 5 tahun ya, sampai 2024 ini. Apalagi kalau bukan kereta api Pangandaran relasi Gambir Banjar PP ya, dengan keberangkatan pada pukul 9:30. Saya menggunakan Transjakarta untuk menuju ke stasiun Gambir. Nanti kita akan naik koridor 5 tujuan Ancol, akan turun di halte Senen dan akan transit ke koridor 2 dengan tujuan Monas. Nanti turunnya di Gambir, atau bisa menggunakan koridor 5C, turun di halte Balai Kota, nanti naik koridor 2 turun di halte Gambir 2 apa Gambir 1, saya lupa deh, di halte Gambir pokoknya. Hanya beda posisi saja sih. Oke, ini dia perjalanan saya pada pagi hari ini bersama kereta api Pangandaran dari Gambir menuju stasiun akhir Banjar. Pukul 8:37 kita sudah tiba di stasiun keberangkatan, stasiun Gambir, di mana awal perjalanan saya bersama kereta api Pangandaran dari Gambir menuju ke Banjar. Kita akan PP, namun saya akan membaginya ke 2 video ya. Kereta api Pangandaran dulu selalu menjadi andalan semenjak awal beroperasi ya, karena nyaman ya, lebih nyaman daripada kereta api Serayu. Nanti akan kita bahas terkait harga dan fasilitas yang disediakan di dalam kereta api Pangandaran.
Kita dari pintu mana nih namanya ya? Depan yang ada ini Gedung Pramuka. Kondisi pagi hari ini di Jakarta diguyur hujan kayaknya dari subuh teman-teman. Udah hujan. Ini masih gerimis-gerimis kecil. Kita akan masuk melalui pintu tengah ya teman-teman, agar bisa menggunakan face recognize. Kereta Pangandaran akan diberangkatkan dari stasiun Gambir itu tepat pada pukul 9:30. Nah ini pintu keluar ya, kita melalui pintu keluar. Jadi kita pintu masuknya di tengah. Ini yang manual kayaknya pemeriksaan tiketnya. Kita yang menggunakan face recognize. Di tengah sana deh, masih bukan yang ini. Pagi hari ini di pintu sini nggak terlalu terlihat ramai penumpang ya. Hari Sabtu 27 Januari 2024. Akhirnya setelah menunggu kurang lebih 5 tahun vakum karena COVID, kereta api Pangandaran itu kembali beroperasi. Dan ada kereta api baru menuju Garut, yaitu kereta api Papandayan. Nah ini awas kelibet ya, saya nyebutnya antara Pangandaran dan Papandayan. Sama-sama depannya P, sama-sama belakangnya An. Untuk kereta api Papandayan mungkin next kita akan coba ya, karena jadwalnya baru sampai di bulan Januari sampai tanggal 31, dan baru satu kali ketemu weekend, yaitu di tanggal 27-28 ini. Karena besok saya ada acara, jadi saya nggak memungkinkan untuk mencoba kereta api Papandayan teman-teman. Oke, nanti kita lanjut lagi bincang-bincangnya ya, supaya nggak kepanjangan di opening pada kali ini. Ini dia pintu tengah ya, saya nyebutnya ini pintu tengah. Kondisinya ramai ya, ramainya di sini. Masih 1 jam lagi sih, kurang lebih ya, kurang dari 1 jam. Kita akan masuk melalui face recognize. Buat apa kamu hari ini? Gunakan pipa dan fitting minimal. Pangandaran di jalur 1 nanti teman-teman. Nih. Di jalur 1. Adem. Lewat tangga manual saja. Saya mau sarapan dulu mungkin ya, karena masih lama, baru jam 8.43. Pangandaran nanti di jalur 1, mungkin keretanya belum tersedia. Biasanya di Gambir tuh nggak lama teman-teman standby-nya keretanya, karena terbatasnya tempat ya. Sini kan ada KRL juga yang lewat. Kita ke jalur 1 sebelah kanan. Baru aja mau makan, keretanya mau masuk ini. Jadi kita makan di kereta aja nanti. Jadi kereta ini yang akan masuk adalah kereta api Argo Parahyangan ya. Nanti akan menjadi kereta api Pangandaran. Sebenarnya sih Gopar juga ini ya, cuman diperpanjang relasinya karena rangkaiannya memang rangkaian Argo Parahyangan teman-teman. Yang dari Bandung jam berapa ya kira-kira ya? Nyampe jam 8:30, jam 9 kurang. Yang jam 6 mungkin ya ini kayaknya. Karena durasi perjalanan itu kan 2 jam 40 menit. Kayaknya ini yang jam 6. Ciri khas
harusnya itu premiumnya di depan kalau dari arah Bandung dan di belakang dari arah Gambir. Kita terhalang pembangkit ya ini. Oke, kita di kursi maju ya. Pulangnya saya di 3D. Di rangkaian yang sama, di kereta yang sama, hanya nomornya aja beda. Nanti pulang jadi premium 1. Selamat pagi dan selamat datang. Kami ucapkan kepada pelanggan kereta api Argo Parahyangan. Kita masuk ke situ. Perjalanan Anda telah tiba di stasiun besar Gambir. Oh iya. Sebelum turun, Yang periksa turun dan dulu. ikuti kembali barang bawaan. Saya lupa teman-teman. Jangan sampai tertinggal atau Kita beri kesempatan penumpang yang turun terlebih dahulu. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Pada pelanggan kereta api Yang Argo masuk ini adalah Dwi kereta Pangga, api kami Argo Dwi persilahkan Pangga untuk mempersiapkan diri di dengan peron rangkaian New Generation atau rangkaian terbaru tahun 2023. Jangan sampai tertinggal di area stasiun besar Gambir. Ini pintunya otomatis teman-teman. Kayaknya entah bisa dikontrol dari ruang kondektur atau bisa juga ditekan ya, karena ada tombolnya juga itu. Ini kalau ingat udah pintu otomatis, ingat saya waktu di Malaysia, saya takut teman-teman kalau udah kereta menggunakan pintu otomatis gini ya, karena kita nggak bisa berlama-lama di ini apa, di stasiun pemberhentian gitu. Takutnya kan itu dikontrol dari ruang konektor. Nah seperti ini pintunya pintu geser ya. Untuk sambungannya sudah menggunakan akordeon. Luxurinya membawa 2. Unik sih malah yang terbuka yang pintu kiri. Ada KRL yang akan melintas kayaknya. Oke, kita masuk ke rangkaian kereta api Pangandaran. Kita di 18D. Nah, di sini saya. Kalau mau yang jendela full itu di 16 CD. Kalau 18 tuh setengah-setengah ya. Oke, saya salah deh, salah perhitungan. Harusnya di 16 kalau mau jendela full. Ya. Nggak apa-apa. Kita berbagi. Oke, saya mau makan dulu ya teman-teman. Baru nanti kita akan review-review. Oke teman-teman, kita akan mereview keretanya. Di premium 4 kondisi gerimis lagi ya. Yang berindas ini K301871 milik Bandung, ternyata ini keretanya ya. Mulai berdinas itu di tanggal 21 November 2018. Hujannya lumayan ini ya. Oke, kita masuk lagi. Butirannya lumayan besar-besar, jadi bisa membuat basah handphone kita. Yang akan masuk ini adalah kereta api Taksaka dari Gambir tujuan Yogyakarta. Dia berangkat duluan ya, dia 9.20, kita 9.30. 9.25 nya Serayu, jadi mepet-mepet. Taksaka dengan rangkaian terbaru juga. Yang waktu itu kita ketemu di Walikukun. Nah ini coba ya, mumpung kita main-main dulu, bolehlah 9.12. Kita tengok-tengok, tapi jangan sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah kacau. Karena dia berhenti lagi langsung Cirebon teman-teman. Kita yang ada nombok ya. Kita mau coba pintu-pintunya aja teman-teman. Pencet-pencet tombolnya. Air siapa itu jatuh? Nah ini ya, aduh kita jauh dari pintu ternyata. Apa-apa biar penumpangnya dulu masuk nih. Kita coba tengok ya. Duh, otomatis teman-teman. Ini biar penumpangnya naik dulu, kita mau coba nanti lihat dalamnya. Masih ada waktu berapa menit nih? 9.13. Jadi kalau kita masuk ya. Ini ya, ini tombolnya nih. Wow.
Ini dalamnya nih. Oh ini ya kursinya otomatis, dia ada sensornya ya. Jadi seperti ini interior KA Taksaka. Nah ini kita coba iseng-iseng ya. Nah ya, ditekan aja tombolnya, nanti akan terbuka dia dan akan kembali menutup secara otomatis. Mungkin 10 detik ada kali ya tidaknya. Dan ini pemberhentian kereta api Pangandaran. Kita dari Gambir ya yang sekarang. Berhenti nanti di Bekasi, habis itu langsung Cimahi, Bandung, Kiara Condong, Leles nggak berhenti, Cibatu. Di sini nanti akan berhenti di Warung Bandrek, Cipendei, berhenti lagi di Ciawi, Tasik, Ciamis, Banjar, teman-teman. Yang tadi saya sebutin cuman nggak tercantum di sini, itu untuk persilangan saja teman-teman. Jadi tidak berhenti reguler ya. Oke, kereta api Taksaka-nya akan diberangkatkan dari stasiun Gambir. Sesaat lagi, kereta api Pangandaran akan diberangkatkan dari stasiun Gambir menuju stasiun akhir Banjar dari dengan pemberhentian di stasiun Bekasi, Cimahi, Bandung, Kiara Condong, Cibatu, Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar. Terima kasih. Masih menunggu. Dear passengers, in a moment, Pangandaran Di pintunya ini akan train tutup will depart from otomatis. Gambir to Banjar, Udah berangkat dia. which is the final station. The train will also stop at Tipis Bekasi, banget ya sama peron Cimahi, pintunya. Bandung, Kiara Condong, Cibatu, Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Luxurinya and yang Banjar. terbaru juga. Thank you. Belum tertutup yang luxury pintunya. Tepat pukul 9:30 kita berangkat dari stasiun Gambir dengan kondisi hujan lumayan deras. Perjalanan kita kali ini kayaknya akan full hujan ini. Berkah ya. Kita nanti akan menyusul ke Serayu, sepertinya mana nggak tahu di mana ya misalnya. Kayaknya sih di Cikarang ya. Kalau nggak di Cikarang ya di Karawang. S35-nya tadi nggak kedengaran ya, mungkin karena kita di paling belakang jadi tidak terdengar sama sekali. Lagi KA Pangandaran akan tiba di stasiun Bekasi. Para penumpang yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bekasi mempersiapkan diri, periksa barang-barang Anda jangan sampai ketinggalan maupun tertukar di dalam kereta api. Stasiun Bekasi, terima kasih. Jam 9:57 kita masuk di pemberhentian pertama stasiun Bekasi. Nggak ada KA Serayu di sini. Kayaknya disusul di Cikarang deh. Sebelumnya saya tertidur teman-teman, kantuk banget ya, mungkin efek lelah perjalanan dari Jonggol ke Jakarta. Tadi saya berangkat dari Jonggol tuh habis subuh jam 5 sampai di Jakarta itu jam 7, 2 jam. Jadi saya nggak ngebut ya karena hujan tadi itu memang kondisinya. Kita akan melintas stasiun Purwakarta, kita nggak berhenti ya di Purwakarta, jadi langsung Cimahi.
dia stasiun Purwakarta. Oke, kita akan melintas jembatan Cibubang. Ini jembatannya. Sebentar lagi kita akan melintas stasiun Padalarang. Ada MTT Pleasure. Di sebelah kanan ini jalur yang dari arah Cianjur, Cipatat, atau Abu yang sampai saat ini masih belum kunjung beroperasi, teman-teman. Padahal tinggal satu petak lagi, yaitu Cipatat Padalarang, satu stasiun ya, Tagok Aku itu. Katanya sih jalurnya ya yang lumayan terjauh. Kayaknya dibuat ke feeder gitu aja kayak dulu atau peyem gitu, teman-teman. Stasiun Padalarang yang kini sudah megah sekali stasiunnya nih. Cuman sayang nggak ada KAJJ yang start dari sini. Ini ada komuter lain Bandung Raya dan Cicalengka. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cimahi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cimahi, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda,
tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Cimahi Station. For those of you who will end your trip at Cimahi Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pukul 12.12 kita masuk ke stasiun Cimahi. Wow, keren ini atasannya. Cuman nggak terlalu terlihat dengan jelas Skybridge-nya. Kita telat sekitar 9 menit dari jadwal, seharusnya tiba di stasiun Cimahi pukul 12:03. Masih proses pembangunannya, belum selesai secara keseluruhan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Bandung. Kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment we'll arrive at our final destination of Bandung Station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pukul 12:26 kita masuk ke stasiun Bandung. Kita telat kurang lebih 11 menit dari jadwal seharusnya, yaitu tiba pukul 12:15 dan diberangkatkan seharusnya pukul 12:20. Ini kita belum tahu apakah tetap 5 menit berhenti di sini ataukah tidak. Itu ada KA komuter lain Bandung Raya tujuan Padalarang. Oke, seperti biasa teman-teman, penumpang kereta api Pangandaran itu tetap didominasi oleh penumpang tujuan Bandung ya. Jadi ramainya itu Bandung, mungkin ada sekitar 90% ya penumpang. Nanti kita coba bahas sedikit ya. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 12:29. Kayaknya akan segera berangkat lagi, cuman ini masih dalam proses pengisian air. Karena memang apalagi yang premium 3 itu kosong banget airnya. Oke, petugasnya sudah turun karena kereta api Pangandaran akan segera diberangkatkan kembali. Pemberhentian berikutnya stasiun Kiara Condong. Oke, sesuai yang tadi saya bilang, jadi penumpang kereta api Pangandaran ini didominasi oleh penumpang dengan tujuan Bandung ya. Mungkin kalau dihitung-hitung secara persentase mungkin di atas 90% ini untuk di premium 4 sendiri ya. Cuman kalau di premium lainnya kayak sama deh, soalnya tadi saya cek tiketnya di KAI Akses itu masih banyak untuk kursi kosong dari Bandung menuju ke Banjar teman-teman ya. Tuh untuk di eksekutif sendiri itu justru malah kebalikannya teman-teman, penuh. Tapi
tapi kita belum tahu ya untuk kedepannya. Nanti kita akan mungkin coba lagi kereta api Pangandaran di setelah launching ini ya, karena ini masih tergolong baru jalan lagi ya. Nah ini saya bilang penumpangnya didominasi oleh penumpang tujuan Bandung okupansinya. Nah untuk Papandayan saya kurang tahu, nanti kita akan coba ya. Tuh penumpangnya rame, dan mungkin lepas Kiara Condong makin sepi. Yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kiara Condong. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kiara Condong, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Kiara Condong Station. For those of you who will end your trip at Kiara Condong Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pukul 12:41 kita tiba di stasiun Kiara Condong, di mana kita masih mengalami keterlambatan kurang lebih itu 11 menit dari jadwal seharusnya tiba pukul 12:30. Dan apakah kita di sini menunggu KA Serayu? Karena sepertinya kalau saya lihat dari jadwal saya perhitungkan itu KA Serayu lah yang menunggu KA Pangandaran, kemungkinan di Gede Bagi ataupun atau mungkin Papasan ya, lepas Gede Bagi. Oke, kita tunggu aja apakah di sini kita menunggu bersilang dengan KA Serayu atau tidak. Stasiun Kiara Condong ini masih dalam proses pembangunan. Sayang di premium 4 itu atau kereta nomor berapa ya dari depannya nggak dapat peron. Oke, kita berangkat lagi, kemungkinan kita ketemu KA Serayu di Gede Bagi, cuman saya nggak tahu nih nanti Serayunya di posisi kiri apa kanan. Soalnya Serayu itu berangkat dari Kiara Condong 12:47 kalau tidak telat ya. S35 sudah dibunyikan, mari kita lanjutkan perjalanannya. Oke, kita akan melintas stasiun Gede Bagi. Apakah di sini kita akan ketemu dengan KA Serayu dari Purwokerto? Karena KA Serayu dijadwalkan tuh harusnya sudah berangkat Kiara Condong pukul 12:47. Saya berada di sebelah kiri ya, sekarang pindah kursi saya di sebelah kanan. Nggak taunya di sebelah kanan nih. Stasiun Gede Bagi. Nah ini dia nih KA Serayu dari Purwokerto, tujuan Pasar Senen, Serayu pagi. 25 berapa ya, 251 kalau salah, yang dari Keroyanya nomornya. Pukul 13:08 kita masuk stasiun Haur Pugur. Ternyata tadi salah lihat, berarti di Gede Bagi. Kebiasaan. Soalnya memang seharusnya ketemu soal tadi lognya C3 teman-teman. Oke, saya bilang itu Serayu tadi. Nggak taunya nunggu silang di Haur Pugur dengan Serayu. Berarti Serayu nih telat parah ini. Kita udah telat, ditambah lagi nunggu Serayu. Nunggu di sini aja ya, kita habis sholat teman-teman di jamak ya dengan asar. Oh,
salah teman-teman, bukan Serayu. Bener tadi Serayu di Gede Bagi. Tadi tuh announcer dari kondektor Pangandaran bilang nunggu silang Serayu. Nih yang masuk adalah komuter lain Garut dari stasiun Garut dengan tujuan akhir stasiun Purwakarta. S35 dari komuter lain Garut sudah terdengar. Komuter lain Garut dari Garut dengan tujuan akhir stasiun Purwakarta. Komuter lain Garut dari Garut dengan tujuan akhir stasiun Purwakarta CC201 dan 204. Wow, ramai. Makanya tadi saya bingung ya, masa tadi terus yang di Gede Bagi itu apa pakai C3 ya. Data salah semuanya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Kayaknya kita berangkat duluan deh. Oke, ternyata komuter lain Garut terlebih dahulu yang akan diberangkatkan. Masih di premium 2 ya. Sih premium berapa ini ya? Lupa nih saya berdiri di mana ya. Premium 1 kayaknya deh. Oh, kita berangkat juga. Kita tutup. Oh iya teman-teman, by the way kita nih telat cukup parah. Harusnya jam segini itu sudah memasuki area Cibatu ya. Akan masuk Cibatu. Enggak. Jam segini tuh harusnya mungkin udah Cipendei, karena nyampe Cibatu aja kita jam 12.40 kurang lebih itu. Ini kita akan melintas langsung stasiun Nagrek. Apakah di sini kita bertemu dengan kereta api Papandayan? Karena jadwal seharusnya kereta api Papandayan di Nagrek itu ketemu dengan kereta api Serayu pagi dari Jakarta sebagai KA 252. Tadi saya tidur sih, saya nggak tahu apakah kereta api Serayu ada di belakang kita posisinya, ataukah kereta api Serayu ada di depan kita posisinya. Ini mendung ya, berkabut cuacanya. Kalau semisal kereta api Serayu ada di belakang kita, ini berarti ikut terlambat cukup parah juga. Jika kereta api Serayu ada di depan kita, ini kemungkinan penyebabnya kereta api Serayu. Tapi nggak tahu juga sih apa penyebabnya ya. Tadi soalnya pas saya lepas Kiara Condong sampai Cicalengka atau sampai Haur Pugur itu saya kan salat zuhur ya ke kereta makan. Jadi nggak tahu itu posisi keretanya tuh melintas kayak stasiun Rancae kayak gitu, kayaknya pelan sih kalau yang saya rasakan. Karena taspat kayaknya deh. Oke, sebentar lagi kita akan melintas stasiun Nagrek. Kita akan lihat apakah ada KA Papandayan di sini. Super beloknya jalur 2, 3 sebelah kiri. Nah, KA Papandayannya nggak ada teman-teman. Saya juga bingung ini. Ada ya ini stasiun Nagrek. Sementara saya cek jadwalnya KA Papandayan terlebih dahulu.
passengers, in a moment we'll arrive at Cibatu Station. For those of you who will end your trip at Cibatu Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pukul 14.03 kita masuk stasiun Cibatu. Kita masuk jalur belok dan kita terlambat kurang lebih 25 menit dari jadwal. Seharusnya tiba pukul 13:38 menit. Kita tiba pukul 14:03 menit. Tadi saya sempat salah sebut ya, karena jadwal yang saya baca itu yang dari aplikasi KAI Akses itu ternyata salah ketik kayaknya. Dia harusnya 13:38 jadi 12:38. Makanya saya bilang ini telatnya kok udah sejam aja ya kan. Itu ngapain aja kita dari tadi ya. Ternyata kayaknya salah ketik deh. Itu sangat membuat penumpang jadi miskomunikasi gitu. Oke, kita tunggu kereta api Lodaya. Kayaknya kita akan bersilang dengan KA Lodaya di sini. Yang seharusnya kita bersilang dengan Lodaya di warung Banrek, teman-teman. Saya mau ke WC dulu nih, udah kebelet. Mudah-mudahan keburu. Ternyata KA Lodaya berhenti ya di Cibatu. Dan nanti kita di Banrek mungkin berhenti sebentar ya, nggak lama terus langsung jalan lagi. KA Lodaya dari Solo Balapan dengan tujuan akhir stasiun di Bandung, masuk di jalur 2 stasiun Cibatu. Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cipendei. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cipendei, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Cipendei Station. For those of you who will end your trip at Cipendei Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pukul 14:43 menit kita masuk stasiun Cipendei, di mana kita mengalami keterlambatan kurang lebih itu 23 menit. Jadi dari jadwal seharusnya tiba pukul 14:20 menit, teman-teman. Kemungkinan kita gak lama berhenti di sini, dan kita belum tahu nanti bersilang dengan KA Kuto Selatannya di Cirahayu atau tetap di Ciawi. Kita lihat saja nanti ya, karena telat cukup parah ya, 23 menit. Dan kita belum tahu di sini berhentinya apakah tetap 10 menit atau kurang dari 10 menit, teman-teman. Coba kita ke depannya, ini banyak juga yang turun di Cipendei. Turun dalam artian bukan mengakhiri perjalanan, tapi mungkin mereka pada mau jajan nih.
Cuman kita nggak bisa jajan-jajan kayak biasanya ya, karena memang sebenarnya di sini tuh 12 menit loh berhentinya, lumayan lama. Karena saya sudah makan dan sudah kenyang, jadi kayaknya nggak perlu jajan lagi. Kayaknya di eksekutif rame nih. Apakah ada artis di sana atau ada konten kreator juga seperti saya? Soalnya penuh loh di eksekutifnya. Oh iya, saya mau foto-foto dulu teman-teman, baru ingat. Pukul 15:11 kita masuk stasiun Ciawi. Di sini kita harusnya menunggu bersilang dengan KA Kuto Jaya Selatan dari Kutoarjo dengan tujuan Kiara Condong. Tapi Kuto Jaya Selatannya yang menunggu kita di stasiun Ciawi. Dan kita akan diberangkatkan kembali pada pukul 15:16. Lokomotif Kuto Jaya Selatan stasiun 2018314 di poin dropnya Purwokerto. Kayaknya di sini kita akan bersilang dengan dua kereta, satu lagi yaitu kereta api Malabar pagi, kereta api baru yang baru launching di tanggal 24 Januari 2024. Kereta api Kuto Jaya Selatan dengan tujuan Kiara Condong diberangkatkan. Kayaknya telat juga jadinya ya, gara-gara kita. Tunggu kereta api selanjutnya yaitu KA Malabar pagi dari Malang dengan tujuan Bandung. Oke teman-teman, sebentar lagi kereta api Pangandaran akan melintas langsung stasiun Raja Pola. Apakah di sini kereta api Pangandaran akan menyilang kereta api Malabar? Karena di jadwal seharusnya memang KA Malabar lah yang menyilang Pangandaran di stasiun Ciawi. Jalur lurusnya di sebelah mana ya? Yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Tasikmalaya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tasikmalaya, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Tasikmalaya Station. For those of you who will end your trip at Tasikmalaya Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind.
For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pukul 15:38 kita masuk dan berhenti di stasiun Tasikmalaya. Kondisi hujan lebat. Ada Willis kah? Saya nggak berani menampilkan handphone. Nggak ada Argo Willis teman-teman di sini. Di sebelah sana. Iya, salah. Argo Willisnya standby di jalur 1, kita ngikut jalur. Oh iya, jalur 1-nya jalur belok berarti ya. Hujan angin teman-teman. Jadi Argo Willis dari Surabaya Gubeng tujuan Bandung. Sepertinya kereta api Argo Willis lah yang akan diberangkatkan terlebih dahulu. Ini kondisi hujan cukup lebat, bukan cukup lagi, mungkin sangat lebat. Jadi tidak memungkinkan untuk video keluar karena handphonenya ini tidak anti air ya. Karena air bisa mati yang ada handphone saya. Di sayangnya stasiun Tasik ini stasiun besar tapi belum memiliki kanopi, sama halnya dengan stasiun Cipendei, stasiun Ciamis, stasiun Banjar itu belum ada kanopinya teman-teman. Jadi kalau misalnya hujan deras kayak gini dan mau turun di Tasik itu sangat sulit, udah pasti lepek, apalagi kalau persilangan kayak gini ya. Kecuali kalau nggak bersilang dan masuk ke jalur 1 itu mungkin kalau pas dengan area stasiunnya itu mungkin aman, basah dikit mungkin. Tapi kalau kayak gini sedang ada persilangan itu berat teman-teman, pasti basah. Siapa duluan yang akan berangkat? Oke, S35 Argo Willis sudah dibunyikan. Kereta api Argo Willis diberangkatkan dari stasiun Tasikmalaya. Sekarang ini memang lagi musim penghujan teman-teman. Jadi hampir seluruh wilayah Indonesia untuk hujan terus teman-teman. Tadi kita berangkat juga kondisi hujan di Jakarta, bahkan dari Jonggol saya berangkat itu sudah hujan deras teman-teman. Membawa panoramik di paling belakang, paling akhir pembangkit. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Ciamis. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Ciamis, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear
passengers. In a moment, we'll arrive at Ciamis Station. For those of you who will end your trip at Ciamis Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pukul 16:07 kita masuk stasiun Ciamis. Alhamdulillah kondisi hujan sudah mulai reda. Tinggal segerimis-gerimisnya aja. Di sini kita akan bertemu dengan KA Pasundan ya. Kita nggak terlalu, aduh, jaket saya basah nih. Nyender ke pintu keretanya basah. Jadi ya KA Pasundan. Perseda 039813. KA Pasundan dengan tujuan Kiara Condong persiapan akan diberangkatkan kembali. Kita nggak bisa terlalu mengeluarkan HP ya. Soalnya hujan. Pangandarannya akan mengakhiri perjalanan di stasiun Banjar. Masukan dari saya untuk kereta api Pangandaran ini, untuk tarif normalnya itu kan nggak 180 ya. Kalau menurut saya di angka 180.000 untuk kereta api Pangandaran itu harganya sudah masuk ya teman-teman. Cuma kalau di angka up di atas 200 itu cocoknya adalah harga ketika peak season atau seperti Lebaran, libur Natal ya, atau libur long weekend gitu teman-teman. Karena kalau misalnya di hari biasa di harga 200 sekian atau di atas 200 untuk kelas premiumnya, itu menurut saya kemahalan teman-teman ya. Mungkin yang bikin mahal kereta api Pangandaran ini karena kereta api Argo Parahyangan dengan relasi Gambir Bandung itu sudah di angka 150.000 teman-teman. Kalau nggak salah ini tiketnya itu 225 untuk full trip Gambir ke Banjar. Menurut saya sih ini kemahalan karena apa? Karena kereta api Kertajaya di subkelas terendah atau S, karena ini juga S juga ya subkelasnya, yang di angka 225-nya itu sudah sampai Pasar Senen, Surabaya, Pasar Turi atau sebaliknya. Jadi menurut saya itu kemahalan. Soalnya saya ngebandingin dengan kereta api Kertajaya di kelas yang sama premium ya. Kalau untuk eksekutifnya aja udah di atas 300 juga, itu sebenarnya kurang worth it ya menurut saya. Mungkin baiknya kereta api Argo Parahyangan diturunin, bisa diangka mungkin untuk weekday di angka 90 dulu atau 95, untuk weekend bisa diangka 120 untuk kelas premiumnya ya. Sedangkan di eksekutifnya mungkin di weekday itu bisa diangka 130 140, dan di weekend itu bisa diangka 150 sampai 170. Seperti itu teman-teman. Karena waktu awal-awal keluar ini kereta api Pangandaran itu harganya di angka 160.000 itu di tahun 2019. Itu saya mudik ke Ciamis apa Banjar ya, saya lupa.
Banjar itu menggunakan kereta api Pangandaran di angka Rp160.000 untuk di kelas ekonomi premium, teman-teman. Karena untuk roda karet sendiri itu dengan relasi Jakarta Banjar sampai dengan Pangandaran ya, itu di angka 160-170. Contohnya itu ada PO Budiman, PO Merdeka, terus ada PO Gapuraning Rahayu. Bahkan Gapuraning kalau nggak salah itu di angka Rp150.000. Karena memang jarak Gambir ke Banjar ini sebenarnya nggak terlalu jauh ya, ketimbang kereta api Kertajaya yang memiliki relasi Pasar Senen Surabaya Pasar Bali EP. Harganya hanya beda 5.000 saja, dimana kereta api Kertajaya di sekelas S-nya itu di angka Rp230.000, teman-teman. Ya mudah-mudahan ada evaluasi ya, biar kita bisa sama-sama menikmati ke Banjar menggunakan kereta api Pangandaran ini, teman-teman. Sebenarnya cocok di 180 ya naik, tapi nggak terlalu naik banget ya harganya. Mungkin itu saja masukan dari saya, pengguna jasa kereta api. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Banjar. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at our final destination of Banjar Station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Oke teman-teman, pukul 16:32 kita masuk stasiun akhir stasiun Banjar. Masuknya jalur 2 lagi. Hujan ini teman-teman. Kita akan boarding lagi dan ikuti terus perjalanan saya berikutnya balik ke Jakarta menggunakan kereta yang sama di kelas yang sama. Oke, kondisi udah reda tadi, lumayan pas masuk sini sederes. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video trip saya bersama kereta api Pangandaran dari Gambir sampai dengan akhir Banjar. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube saya. Siap dan Sakur mohon pamit untuk diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.